Halo semuanya, selamat datang di channel Mimin. Kali ini Mimin akan membacakan sebuah komik yang berjudul Kill the Hero. Seorang manusia yang bereinkarnasi kembali ke masa lalunya karena dibunuh oleh rekan teman seperjuangannya. Sebelum kita lanjut ke videonya, tong hilap, subscribe channel Mimin, like dan komen agar channel ini bisa berkembang. Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita kemarin, Ratu berencana akan membunuh Ishak di dalam dungeon yang berada di Mesir. Yang akan melakukan pembunuhannya adalah Master Pedang dan Johan Wareg. Lalu scene diperlihatkan, si botak Jordan yang kelelahan terbaring di lantai. Kyle dan Michelle terkejut melihat pertarungan si botak dengan Ishak Ivanov. Si botak mengaku kalah dan memuji kekuatan Ishak. Mulai saat ini, karena Ishak yang memenangkan duelnya, sekarang dia adalah pemimpin party. Batin Li Jin, aku pernah merasakan apa yang dirasakan si botak sebelumnya. Aku pernah meremehkannya pada awal kita bertemu. Setelah bertarung melawannya, aku tidak mau mengingatnya lagi. Sepertinya Li Jin kena mental. Ishak menghampiri si botak terbangun. Ishak berkata, "Jadi sekarang kau akan menepati janjimu, kan?" Si botak Jordan sedang bertarung melawan penjaga labirin lantai 4. Ia sangat kesulitan. Ia meminta bantuan kepada Michelle. Michelle pun memberikan bab. Skill provokasi telah aktif. Si botak melompat ke arah Minotaur, dibantu oleh prajurit skeleton. Minotaur marah karena skill provokasi yang si botak lancarkan. Ia menebaskan senjata kampaknya. Beruntung si botak tidak terkena serangan itu. Ia berdenyus kesal karena pendaratannya tidak stabil. Sepertinya kakinya telah terkilir. Ia berteriak memanggil Kyle. Kyle mengerti apa yang harus dilakukan. Ia melompat menerjang maju ke arah Minotaur sambil mengarahkan kedua pedangnya. Ia berhasil menancapkan pedangnya ke bahu Minotaur. Tidak berhenti sampai situ, dengan pergerakan asasinya ia bergerak sambil menyayat-nyayat lengan Minotaur. Para prajurit skeleton juga tidak tinggal diam. Ia membantu menyerang menebaskan pedangnya ke arah lengan Minotaur. Michelle dan prajurit skeleton Wizard tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia menyerang menggunakan sihir apinya. Minotaur terkena serangan bertubi-tubi tepat di mukanya. Si botak menoleh ke arah Ishak. Ishak tersenyum. Kyle memanggil si botak, "Jordan." Si botak menengok. Karena pandangannya telah teralihkan, Minotaur menyerang si botak dengan kampaknya. Si botak tidak bisa menghindar karena kakinya tersangkut dan terkilir. Terpaksa ia akan menahan serangan itu dengan tubuhnya. Minotaur meraung. Si botak sangat terkejut. Kyle dan Michelle juga sama terkejutnya. "Kau membuatku takut setengah mati," ucap Kyle. Ternyata Ishak menyelamatkan si botak dengan cara menggendongnya. Si botak sangat malu dengan adegan ini. Ia meminta untuk diturunkan. Ishak berkata, "Baiklah, bila Tuan Putri menginginkannya." Si botak pun diturunkan, namun dengan sengaja Ishak menurunkannya dengan cara menjatuhkannya. Si botak sangat kesal, sampai muncul urat-urat di kepalanya. "Oi sialan, tidak bisakah kau menurunkanku dengan lembut?" Michelle dan Kyle menghampiri si botak, menanyakan keadaannya. Ishak berjalan pergi. Si botak berteriak, "Kemari, kau pikir mau kemana?" Ishak berbalik, ia berkata, "Karena tanker sudah tidak bisa bertarung, seseorang harus mengambil peran itu." Si botak berkata, "Omong kosong macam apa itu? Apa maksudmu? Kau akan menjadi pelindung di depan sana. Seorang mage dealer sepertimu akan masuk ke dalam kekacauan itu." Ishak melirik, ia berkata, "Lalu apa yang bisa kau sarankan? Apa ada cara lain?" Si botak kembali bangkit dengan kaki yang terpincang-pincang. "Aku akan kembali bertarung. Jika ada yang harus mati di sini, maka lebih baik itu aku." Ishak berkata, "Bertarung dengan keadaan kaki seperti itu adalah bunuh diri. Jika kau mati, lalu siapa yang akan bertanggung jawab atas keselamatan anggota partimu?" Sambil berbalik, Ishak melanjutkan perkataannya. Ia memberi nasihat kepada si botak. "Hilangkan pemikiran kalau sebagai pemimpin melakukan pengorbanan itu hal keren. Daripada berpikir seperti itu, lebih baik kau berlatih lebih keras.
Sehingga situasi seperti ini tidak akan terjadi lagi. Tanker bukanlah umpan atau menerima serangan. Memberikan rekan timmu cukup waktu untuk menyerang merupakan peran tanker. Aku akan menunjukkan sekali, jadi perhatikan baik-baik dan pelajari. Lalu Shin berpindah di tempat Oh Sae-chan yang sedang ngopi. Ia ditemani oleh peran Choi Sero. Seperti yang Mimin katakan, sang Dragon Slayer ini adalah teman Oh Sae-chan. Ia sedang mengobrol menahan rindu dengan temannya, karena sudah tidak bertemu cukup lama. Shin berpindah lagi, monster Minotaur meraung marah. Ia kembali menyerang ke arah Ishak. Si botak terbelalak melihat pertarungan Ishak. Dia bisa menghindari pertarungan itu tanpa memakai bab apapun, seolah-olah dia sudah tahu bagaimana musuh akan menyerang. Namun jika kau terus menghindarinya, kau tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Si botak berteriak, "Apa yang kau lakukan? Lihat di belakangmu, kau sudah terpojok." Sepertinya Ishak merencanakan sesuatu dengan membawanya ke arah dinding. Mereka sangat terkejut melihatnya. Mereka mengkhawatirkan Ishak. Michelle menutup matanya. Lee Jin-ah geleng-geleng kepalanya. Ia tahu apa yang akan dilakukan Kim Ho-jin. Area di sekitar masih tertutupi asap. Si botak berkata, meskipun kepribadiannya buruk, tapi dia tidak boleh mati di sini. Si botak merasa bersalah. Andai aku bisa bertarung dan berkorban, kami pasti masih memiliki kesempatan untuk menang. Sekarang kami telah kehilangan semua prajurit skeleton. Kami sudah tidak memiliki kesempatan untuk menang. Tunggu, prajurit skeleton masih bergerak. Itu berarti... Ternyata sundulan kepala monster Minotaur mengenai dinding. Tanduknya juga tersangkut di dinding yang ia sundul. Ishak tidak membuang-buang kesempatan. Karena pergerakannya terhenti, ia bersiap untuk menyerang. Ia memutar-mutar pedangnya. Ia melompat menyerang dan mengarahkan pedangnya ke arah mata Minotaur. Minotaur, sang penguasa labirin, telah teracuni oleh blood poison. Minotaur sangat marah. Ia melepaskan paksa tanduknya yang tertancap. Sepertinya staminanya masih banyak. Kurasa aku harus mengulur waktu lagi. Karena dia cerdas, membuat menyerang dinding lagi tidak akan berhasil. Apa dia memasuki mode berserker? Tepat waktu. Saat dia memasuki mode berserker, dia hanya akan melihat ke depan. Setelah itu, pola serangannya bisa ditebak dengan mudah. Dia pasti akan berusaha membunuh lawannya dengan sekuat tenaga, seperti yang aku rencanakan. Para prajurit skeleton melempar mayat-mayat goblin merah ke arah muka Minotaur. Ishak tersenyum. Goblin-goblin itu bercahaya keemasan. Explosion the Dead telah aktif. Monster Minotaur terkena ledakan yang dahsyat. Si botak dan kawan-kawannya terbelalak melihat pertarungan Ishak di Panop. Tidak membuang-buang waktu, prajurit skeleton menyerang untuk memastikan kematiannya. Semua prajurit skeleton menyerang bersamaan, mengeroyok monster Minotaur. Ishak menghampiri si botak. Shin berpindah di tempat rapat kuil Messiah. Johan Wareg berkata, "Apa ada alasan kenapa kau memintaku untuk tetap di sini sendirian?" Johan tersenyum. "Jangan bilang kau ingin memintaku kencan denganmu." Batin Chong Sungwo, bajigur ini dia benar-benar... Ratu berkata, "Hal sebelumnya kami meminta darimu. Apa yang sebenarnya terjadi?" Dengan santainya dan senyuman khasnya, Johan Wareg berkata, "Kau sedang membicarakan Balmun kan? Ada seseorang yang lebih cepat dariku." "Ya ampun, aku sangat menyesal. Apa yang harus aku lakukan?" Ratu terkejut. "Balmung, tapi siapa selain kami? Ada orang lain yang mengincar pedang itu." Cho Sungwo berkata, "Aku tidak bisa mendengar omong kosong ini lagi." Ia mengeluarkan pisaunya. Sepertinya ia terpancing lagi emosinya akibat perkataan Johan Wareg. Cho Sungwo bergerak sangat cepat ke belakang Johan Wareg. Ia menodongkan pisaunya. Ia berkata, "Bahkan sapah sepertimu akan belajar sopan santun kalau wajahmu ditusuk."
Johan Wareg hanya bersikap santai menghadapinya. Ia tersenyum. Kenapa kau sangat menakutkan? Seperti ini, aku umpan yang berharga untuk kalian. Tapi kau mengancamku karena hal seperti ini. Tentu kalian tidak mungkin lupa. Kalian tidak akan bisa menjebak Ishak tanpa bantuanku kan? Sambil mengangkat pedangnya, Cho Sung Wo berkata, aku akan membuang sampah sepertimu dan mengambil tugasmu untuk pergi ke Mesir. Ratu menghentikan aksi Cho Sung Wo. Dia benar, tidak ada umpan lain seperti Johan. Untuk beberapa alasan dia dapat memancing Ishak dan dapat mengendalikan opini publik. Meskipun sangat greget, Cho Sung Wo mematuhi perkataan sang ratu. Johan Wareg tertawa terbahak-bahak sambil melirik ke arah Cho Sung Wo, seperti yang diharapkan wakil master. Mengetahuinya dengan baik, sambil meremelek, memegang wajahnya, ratu berkata, pertemuan hari ini kita akhiri, lalu peranmu sebagai umpan mainkan dengan baik. Lantai 5 Forest of Giant. Pemimpin Guild Thunder menghampiri Ishak. Ia berkata, kau sama hebatnya seperti rumor yang beredar. Terima kasih, kami tidak perlu bersusah payah. Dan kami sampai di sini dengan selamat. Ishak berkata, ada apa? Si Ireng berbisik, aku hanya mengkonfirmasi, kau tidak melupakan apa yang kau janjikan kepada kami kan? Ishak berkata dengan pelan, apa kau berbicara tentang menyerahkan hadiah dari dungeon ini kepadamu? Si Ireng tertawa. Ia berkata, kau mengingatnya, bagus. Si botak Jordan masih kepikiran dengan pertarungan yang Ishak Ivanov tunjukkan. Ia sangat kesal. Giselle. Michelle berkata, botak, apa kau baik-baik saja? Si botak tertawa. Ia menjawab, aku baik-baik saja. Tentu. Kyle memegang pundak si botak sambil berkata, jangan biarkan apa yang terjadi dalam pertempuran sebelumnya mempengaruhimu. Botak, si botak, keringat dingin. Sambil menepuk tangannya, Michelle membenarkannya. Itu semua karena Abang Ishak terlalu luar biasa, jadi botak tidak melakukan kesalahan apapun. Perkataan Michelle sangat menusuk dada si botak. Terima kasih teman-teman, ucap si botak. Ishak memperhatikan mereka. Ia kembali teringat dengan masa lalunya. Dulu kemungkinan kami bertahan hidup sekitar 50%, tapi kali ini akan berbeda karena aku sudah menyiapkan strategi yang akan mengalahkannya dengan jumlah korban paling sedikit. Tiba-tiba terdengar sebuah suara raungan, burung-burung bertebangan. Dia sudah tiba. Shin berpindah lagi. Oh Sae-chan menanyakan alasan sebenarnya Pranchoi Zero datang ke sini. Tanpa basa-basi, Pranchoi Zero mengeluarkan sebuah item pedang dari inventorinya. Oh Sae-chan sangat terkejut dengan pedang yang ia pegang. Pranchoi Zero berkata, itu adalah Balmung, item pedang yang dicari-cari oleh para mesia bajigur itu, secara diam-diam. Dan kalau aku benar, itu adalah satu-satunya pedang yang bisa membunuh penyelamat. Mata si botak Oh Sae-chan berbintang-bintang memegang pedang itu. Oh Sae-chan berkata, ini gratis kan? Oh Sae-chan mengantar kepergian Pranchoi Zero. Sebelum kepergiannya, Sekretaris Lee menghampiri Pranchoi Zero. Ia tahu Pranchoi Zero, Oh Sae-chan, dan ayah Sekretaris Lee adalah satu parti dulu. Sekretaris Lee menanyakan kejadian yang terjadi di masa lalu yang menimpa kematian ayahnya kepada Pranchoi Zero. Mendengar Sekretaris Lee sudah mengetahui masa lalu ayahnya, Oh Sae-chan keringat dingin. Sekretaris Lee, apa kau baik-baik saja? Tidak, aku sama sekali tidak baik-baik saja. Dengan wajah ngambeknya, Sekretaris Lee mengendarai mobil dengan sangat cepat. Si botak bertanya, kenapa kita malah ke sini? Orang-orang Thunder itu, apa mereka akan baik-baik saja? Jika kita ingin meningkatkan persentase kemenangan kita semua harus bekerja sama.
Beberapa menit yang lalu, bawahan si Ireng berteriak menghampirinya. Ia berkata, "Ia ada di sini, apa yang harus kita lakukan?" Sambil tersenyum, pemimpin Ireng berkata, "Hei Ishak, mari kita mulai menyerang seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita semua harus meninggalkan dungeon ini dengan cepat, bukan?" Sambil pergi, Ishak berkata, "Jangan melakukan hal yang bodoh, cukup diam dan bersembunyi, sama seperti apa yang kau lakukan tadi." Si Ireng menanyakan alasannya. Ishak menegaskan, dia bukanlah monster yang bisa dikalahkan dengan mudah. Jika kau ingin selamat, lakukan apa yang aku perintahkan. Si Ireng sangat kesal dengan perkataan Ishak. Dasar bajigur. Bawahannya menanyakan apa yang harus kita lakukan. Apa kita harus bersiap untuk bertarung? Batin si Ireng yang lagi kesal. Seperti yang dia katakan, kami berhasil sampai di sini tanpa harus meneteskan keringat sedikit pun. Namun jika kami berhasil mengalahkan Twin-Headed Cyclops dengan tangan kami sendiri, aku bisa menyingkirkan si jalang sialan Shakira dan menjadi tangan kanan pemimpin. Bersiaplah, kita akan mengalahkan Twin-Headed Cyclops. Ishak berkata pada si botak, "Jangan khawatirkan orang-orang dari Guild Thunder. Kita harus menyelesaikan urusan kita terlebih dahulu." Si botak sangat kesal. Michelle menyuruhnya untuk tenang. Ishak menghampiri Lee Jin-ah menanyakan kondisinya. Lee Jin-ah mengangkat jempolnya, tanda dia baik-baik saja. Para monster telah bermunculan dari mulut gua. Mereka bersiap untuk menyerang, mengeluarkan senjatanya masing-masing. Lee Jin-ah mengeluarkan item barunya di inventorinya. Cincin yang berhasil didapatkan setelah menipu Master Pedang. Item yang bernama Solomon Ring. Item tingkat legenda, dapat digunakan oleh level 100 atau lebih tinggi. Kalau item itu sudah bisa dipakai Lee Jin-ah, menandakan Lee Jin-ah sudah level 100 lebih. Cincin Raja Solomon, skill unik. Ketika diaktifkan, Anda dapat mengontrol monster yang memiliki level lebih rendah dari Anda dengan mengkonsumsi mana. Lee Jin-ah pun langsung mencobanya kepada monster semut. Setelah menggunakannya, monster semut itu bercahaya berwarna keemasan. Si Ireng sangat kewalahan melawan monster-monster. Ia bertanya-tanya dari mana monster-monster ini berasal. Sambil mengayunkan pedangnya, ia berkata, "Cepat kemarilah, aku akan mencincang kalian semua." Ia tersandung saat mundur ke belakang. Si Ireng pun terjatuh. Ia buru-buru bangkit. Ia bertanya-tanya, "Sebelumnya aku sedang bertarung melawan Cyclops, tapi kenapa tiba-tiba kerumunan monster yang bersama Cyclops itu menghilang dan lari dari pertempuran? Padahal yang aku bunuh dari tadi itu kumpulan monster, tapi kenapa semua bawahanku mati?" Di tengah lamunannya, ia dihampiri monster Cyclops. Monster Cyclops sedang memakan hunter-hunter yang telah ia bunuh. Ishak memperhatikannya di atas tebing. Si botak menghampiri Ishak. Ia bertanya, "Seriusan, apa kita benar-benar melakukan ini?" Sambil menunjuk ke belakang, ia berkata, "Soal semut-semut itu, apa kau akan bertarung bersama mereka?" Michelle sangat ketakutan melihat monster-monster semut itu. Si botak berkata lagi, "Kau bilang mereka semua sudah dikendalikan oleh efek item, tapi bagaimana kalau tiba-tiba mereka menyerang kita? Efek tertentu pasti ada batasan durasinya. Bagaimana bila mereka hilang kendali saat di tengah-tengah pertempuran?" Ishak berkata, "Apa kau masih mencuriga padaku?" Sambil melambaikan kedua tangannya, si botak berkata, "Maksudku bukan seperti itu." Ishak berjalan menghampiri si botak. Tentu efek cincin itu tidak bisa mengendalikan semut untuk selamanya. Sambil menepak bahunya, ia melanjutkan, "Sebelum mereka hilang kendali, dia akan melakukan tugasnya dan mereka akan menghancur sendiri. Jadi kau tidak perlu khawatir." Sambil mengangkat tangannya, Lee Jin-ah berpidato singkat pada kawanan monster semut.
Wahai pasukanku, saat perintahku sudah diturunkan kepada kalian, laksanakanlah dengan sepenuh hati. Para kawanan semut mulai bergerak maju. Monster Cyclops menengok, menyadari kedatangan kawanan monster semut. Monster-monster semut mengerumungi kaki Cyclops. Semut-semut itu terus naik ke badan dan kepalanya sambil menggigiti tubuh Cyclops. Cyclops meraung kesakitan. Mereka memperhatikannya di atas tebing. Batin si botak, bagaimana bisa dia menangani bos monster dungeon rank A 5 lantai semudah itu? Monster Cyclops mengaktifkan efek matanya. Monster semut telah dikendalikan. Monster-monster semut itu menyerang satu sama lain. Sambil memandang cincinnya, Lee Jin-Ah bertanya-tanya, kenapa mereka menyerang satu sama lain? Apa cincin ini sudah tidak bisa berfungsi? Monster Cyclops telah bangkit dan mulai menginjak-injak kawanan monster semut. Isaac berkata, kedua mata monster itu adalah mata magic, dan mata monster itu memiliki kemampuan berbeda. Kemampuan mata kirinya adalah memberikan debuff, sebuah kebingungan. Itu membuat kita tidak bisa membedakan mana lawan, mana kawan. Kita akan berakhir seperti itu kalau kita menyerang monster tersebut secara asal-asalan. Lee Jin-Ah bertanya, lalu apa yang akan kita lakukan? Jelas sekali kita akan berakhir seperti itu kalau kita menyerangnya bersama-sama. Isaac tersenyum. Ia menjawab, sudah pasti kita akan bernasib seperti itu kalau mata kirinya tidak memiliki cooldown. Batin si botak, bukankah ini kali pertama Isaac berurusan dengan Twin-Headed Cyclops? Bagaimana dia mengetahui ada cooldown di skill mata monster tersebut? Bukankah dia sudah menyiapkan rencana untuk melawan monster ini? Lee Jin-Ah sangat senang mendengar penjelasan Isaac. Ia mengepalkan tangannya, bersiap untuk turun tangan dan memukulnya. Sambil mengeluarkan senjata di inventorinya, Isaac Ivanov berkata, tidak, aku akan melawannya sendiri karena dia masih memiliki mata kanannya. Si botak berteriak, tunggu, tadi kau bilang kedua matanya adalah mata magic. Apa kau memiliki rencana? Lee Jin-Ah berkata, untuk tidak khawatir, kau masih tidak tahu siapa Isaac Ivanov. Dia tidak akan bergerak kalau tidak memiliki rencana. Isaac menerjang ke arah monster itu. Monster Cyclops mengaktifkan skill mata kanannya. Anda terkena mata magic. Anda terkena debu petrify dan mulai membatu. Isaac terkena stun dan tubuhnya mulai membatu. Isaac tersenyum. Lancelot Ring telah aktif, meningkatkan ketahanan Anda terhadap petrify. Tubuh yang tadinya membatu telah hancur. Di saat dia sadar kalau mata magic tidak bekerja padaku, dia jadi lengah. Biarkan mata kirinya yang sedang cooldown lalu menghancurkan mata kanannya terlebih dahulu. Isaac telah berhasil menusuk mata kanan monster Cyclops. Tangan kiri monster Cyclops melancarkan pukulan. Isaac tidak sempat menghindar karena pedangnya masih tertancap di mata monster Cyclops. Ia pun terkena telak pukulan monster Cyclops itu. Ternyata Isaac berhasil menahan dengan menggunakan Aegis. Monster itu meraung. Tiba-tiba ia terkena sebuah ledakan. Michelle membantu dari belakang. Si botak dan Kyle juga mulai bergerak. Isaac berkata, aku akan mengurus sebelah kanan, kalian sebelah kiri. Kita harus mengalahkannya sebelum cooldown mata kirinya selesai. Lee Jin-Ah mengerti, ia langsung bergerak maju. Prajurit skeleton telah disummon. Monster Cyclops terus dihujani serangan magic oleh Michelle. Monster Cyclops meraung kesakitan. Isaac berlari bersama prajurit skeletonnya. Ia melirik ke arah Michelle, lalu ia tersenyum. Anda telah mengalahkan Twin-Headed Cyclops. Twin-Headed Cyclops, mata magic telah didapatkan. Mimin minta maaf kepada kalian. Untuk jadwal uploadnya akan sedikit lebih lama, dikarenakan Mimin ngegarapnya secara manual, pakai tulisan tangan. Mohon kalian semua mengerti ya. Sampai jumpa.